Sementara itu, psikolog dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menilai pelaku pembunuhan anak kandung di Gresik menderita gangguan jiwa. Dan penyebabnya bisa karena stres dan tekanan ekonomi. Kasus pembunuhan anak oleh ayah kandung yang terjadi Sabtu 29 April lalu di Gresik, Jawa Timur menggemparkan warga. Pelaku menusuk tubuh anaknya 24 kali hingga tewas. Psikologi Kejiwaan Universitas Muhammadiyah Surabaya menduga pelaku pembunuhan anak kandung di Gresik menderita gangguan jiwa. Dia meyakini biar anaknya masuk surga, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk rasionalisasi pembenaran yang umumnya dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, salah satunya bentuknya adalah cirinya adalah waham. Waham itu di mana orang meyakini sesuatu yang salah, itu diyakini bahwa itu adalah benar. Dari pemeriksaan sementara, tidak ada penyesalan dari sang ayah. Ia menganggap pembunuhan terhadap anaknya yang terbaik agar sang anak tidak hidup sengsara di dunia. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bos Ardan, merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Uinsus Karyo semester 6 dan di dalam matkul psikologi forensik. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah sebagai wawasan ataupun ilmu bagi para penonton yang sedang menonton video ini dengan rangka untuk menambah wawasan dan pengalaman. Dan rangka yang kedua adalah sebagai dalam pemenuhan untuk tugas dari mata kuliah psikologi forensik, yaitu pemenuhan tugas individu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di awal video juga ada cuplikan di situ terdapat berita bahwa seorang ayah tega melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak perempuannya yang masih kecil. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kedudukan psikologi forensik dan bagaimana cara psikolog forensik menangani pelaku tindak pembunuhan. Langsung saja, yang pertama adalah tugas psikologi forensik. Menurut psikologi Yusi Probawati, tugas psikologi forensik adalah untuk mengetahui kondisi psikologis tersangka melalui asesmen mental tersangka, yaitu mendeteksi ada atau tidaknya keterbatasan intelektual terdakwa. Psikolog mendeteksi kondisi intelektualitas tersangka tindak pidana dalam rangka untuk memperlancar proses penyidikan kepolisian, melakukan asesmen kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka agar proses penyidikan kepolisian, melakukan asesmen kompetensi mental tersangka, kompetensi atau insanity, dengan tujuan untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki kompetensi mental, sakit jiwa atau tidak, dan mendeteksi kondisi sobriety, yaitu uji untuk mendukung kecurigaan polisi saat interogasi, apakah pelaku dipengaruhi oleh obat-obatan atau tidak, dan apapun hasil pemeriksaannya tidak akan dihentikan. Selain itu, membantu mendapatkan keterangan tentang motivasi tersangka yang sebenarnya. Secara umum, penanganan pelaku tindak pidana dengan kekerasan terhadap anak apabila pelaku dapat menanggungjawabkan perbuatannya dan tidak dapat menanggungjawabkannya dapat dibedakan dalam penyidikan. Apabila pelaku dapat menanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tidak dapat pemeriksaan dari psikolog forensik karena pelaku tidak mengalami kecacatan mental atau stres. Dan apabila pelaku mempunyai cacat dalam kejiwaan, maka pelaku akan mendapatkan pemeriksaan dari psikolog forensik untuk menentukan hasil apakah pelaku dapat atau tidak menanggungjawabkan perbuatannya. Berikutnya adalah bagaimana penanganan psikologi forensik terhadap pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa yang melakukan kekerasan terhadap anak. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pengertian pembunuhan itu tersendiri adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh beberapa hal, motif, misalnya politik,
cemburuan, dendam, membela diri, dan atau gangguan kejiwaan, sehingga tidak dapat berpikir seperti orang pada umumnya. Apabila dalam kasus pembunuhan tersebut pelaku mengalami gangguan jiwa atau stres, maka definisi gangguan jiwa suatu ketidakberesan kesehatan dengan manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk yang disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisik, atau kimiawi. Pelaku pembunuhan dengan gangguan kejiwaan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum. Seseorang pelaku kejiwaan atau pembunuhan dapat melakukan pembunuhan dengan cara yang mungkin tidak terbayangkan oleh orang lain. Karena sebelumnya seseorang tersebut telah memiliki permasalahan psikologis yang dapat membuat dirinya tidak berada pada realistis ketika ia melakukan hal tersebut. Menurut Kantar dan Sintauri, seseorang mampu bertanggung jawab bila mana ia yang pertama yaitu tidak terganggu oleh penyakit yang terus-menerus atau sementara dan tidak cacat dalam pertumbuhannya, tidak terganggu karena terkejut pengaruh bawah sadar, melindur dan mengigau karena demam, bidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, dia harus dalam keadaan sadar, maka dia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun tahap-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam menangani tindak pidana kasus pembunuhan. Yang pertama adalah penyelidikan, pengiriman SPDP, pemeriksaan, pembantaran, meminta bantuan psikiater, gelar perkara, penyelesaian perkara, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan yang terakhir penghentian penyelidikan atau SP3. Dari bagian yang E tersebut, adapun penjelasannya. Apabila pelaku sudah ditangkap dan memiliki surat penangkapan, maka penyidik dikasih waktu untuk mengirim SPDP sebelum 7 hari. Dan apabila dalam penyelidikan pelaku mengalami perilaku yang aneh, maka penyidik meminta bantuan kepada psikologi atau psikiater untuk dapat membantu mendeteksi kejiwaan seseorang pelaku apa ada keterbelakangan mental atau tidak. Maka selama mengalami proses pemeriksaan kejiwaan, maka pelaku dibantarkan atau ditunda penahanannya sampai selesai pemeriksaannya. Kemudian apabila mendekati waktu 7 hari pengiriman SPDP, maka SPDP tetap harus dikirim. Dan sambil menunggu hasil perkara pelaku tetap jalan. Namun penahanan dilakukan pembantaran ataupun penundaan. Dan apabila hasil selesai, sementara SPDP sudah dikirim kejaksaan, maka penyidik akan melakukan gelar perkara kepada pimpinan kepolisian. Dan apabila berkas SPDP belum dikirim, maka akan dilakukan pemberhentian penyelidikan atau SP3. Dan apabila berkas SPDP telah dikirim di kejaksaan, maka pemberkasan dilakukan ke kejaksaan dan menunggu putusan hakim untuk menilai terdakwa dengan hasil dari psikologi forensik atau psikiater untuk menentukan putusan apakah masih bisa menanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Baiklah, selesai video dari materi yang saya sampaikan, yaitu tindak penanganan psikologi forensik dalam melakukan penanganan kepada pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa yang melakukan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.